Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vanessa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang topik 2 bab 1 pendahuluan. A. Isu-isu kontemporer pendidikan. 1. Dilihat dari aspek guru, yaitu A. Strategi pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat, kurang bervariasi, serta gaya mengajar guru kurang menyenangkan. B. Kecakapan guru menentukan dan menyajikan materi yang esensial relatif kurang. 2. Dilihat dari aspek siswa, yaitu A. Minat belajar dan motivasi belajar relatif rendah. B. Siswa tidak pandai memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Ketiga, dilihat dari aspek kurikulum. A. Isi kurikulum yang terlalu padat dan luas menuntut guru mengejar target kurikulum. D. Perubahan kurikulum tidak berdasarkan evaluasi penerapan kurikulum yang sebelumnya. Yang keempat, dilihat dari aspek orang tua, yaitu A. Kurangnya bimbingan belajar dari orang tua karena kesibukan atau pendidikan orang tua yang tidak mendukung. B. Tidak menyediakan fasilitas belajar seperti ruang belajar dan buku pelajaran karena faktor ekonomi. B. Kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Judul merupakan hal pertama yang terlihat dan seringkali dipertanyakan. Berikut merupakan kriteria pemilihan judul penelitian. 1. Judul sebaiknya dapat menarik minat peneliti. Menarik dan dapat membangkitkan minat si peneliti merupakan sesuatu yang dapat mendorong dan membangkitkan semangat kerja dalam setiap langkah penelitian. 2. Judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Mampu di sini dimaksudkan dapat melakukan penelitian dan cukup waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian tersebut dengan didukung oleh dana yang telah diperhitungkan. 3. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Peneliti sudah bekerja bersusah payah, hendaknya hasilnya berguna untuk diri sendiri, masyarakat, dan ilmu pengetahuan, sehingga dengan judul yang dipilih ada manfaatnya. 4. Judul yang dipilih hendaknya memiliki cukup data yang tersedia. Data di sini dimaksudkan data sekunder dari kepustakaan yang ada untuk memperoleh teori dan konsep yang kelak digunakan pula untuk menyusun hipotesa penelitian. 5. Hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Jika terdapat 2 judul yang sama, orang sering mengatakan salah satunya adalah tiruan atau plagiat. Contoh judul penelitian: meningkatkan hasil belajar matematika melalui penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT pada siswa kelas 5 SDN Kedung Jambal 02 Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013-2014. C. Dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. 1. Aspek yuridis, yaitu latar belakang dibuat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, dalam menuliskan latar belakang, peneliti harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang peneliti sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Hal itu sangat penting mengingat dalam membuat sesuatu tidak diperbolehkan untuk menentang peraturan. 2. Aspek empiris, yaitu latar belakang dibuat berdasarkan data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, kegiatan observasi, serta melalui wawancara. 3. Aspek filosofis, yaitu latar belakang dibuat berdasarkan pendapat-pendapat ahli, di mana si peneliti dalam memberikan argumen tentang suatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada ataupun pendapat ahli. Dengan begitu, argumen yang peneliti sampaikan dalam pembuatan latar belakang dapat digunakan. 4. Aspek historis, yaitu latar belakang dibuat berdasarkan masukan penelitian terdahulu atau penelitian yang telah ada. Hal ini digunakan untuk mempertegas alasan peneliti memilih atau mengembangkan hal tersebut. Penelitian terdahulu dapat ditemukan di jurnal-jurnal ilmiah. Contoh latar belakang:
Berikut ini merupakan salah satu contoh dari penyusunan latar belakang, di mana penyusunannya berdasarkan kepada aspek-aspek yang telah diuraikan sebelumnya. Sama-sama dapat kita lihat bahwa dalam penyusunan latar belakang ini terdapat aspek yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1. Kemudian terdapat juga aspek filosofis, yaitu berdasarkan pendapat atau pemikiran dari para ahli. Tak lupa juga dalam penyusunan latar belakang ini juga memuat aspek empiris, yaitu kondisi nyata yang ada di lapangan atau tempat penelitian. D. Contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Langkah-langkah penyusunan latar belakang yaitu 1. Deskripsikan topik secara umum. Langkah pertama yaitu mendeskripsikan topik secara umum. Dengan catatan, penjelasan tersebut tidak melebar atau melenceng dari fokus penelitian. Contoh, peneliti akan meneliti tentang peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 4 SDX melalui teknik Y. Maka, fokusnya adalah variabel kemampuan membaca. Jelaskan hakikat membaca itu apa, bagaimana budaya membaca di negara maju, bandingkan dengan budaya baca di Indonesia. Jika perlu, sertakan data dari sumber yang valid. 2. Identifikasi masalah-masalah terkait. Dalam langkah ini, peneliti wajib menemukan masalah-masalah terkait. Jika dihubungkan dengan judul tadi, maka peneliti fokus untuk mengidentifikasi masalah-masalah kemampuan baca yang dialami siswa kelas 4 di SDX. Lakukanlah pre-observasi atau pre-survey atau pengamatan pendahuluan. Tujuannya untuk mengidentifikasi hal-hal terkait tentang kemampuan membaca di SDX, khususnya dirasakan oleh siswa kelas 4. Untuk melakukannya, peneliti dapat memilih teknik wawancara atau membagikan angket. 3. Fokuslah terhadap satu masalah. Setelah menemukan banyak masalah tentang kemampuan membaca, silakan fokus terhadap satu masalah saja. Tentukan jenis membaca apa yang menjadi masalah terbesar yang dihadapi siswa kelas 4 di SDX. Hal ini akan membantu peneliti menemukan solusinya di tahap berikutnya. Misalkan, berdasarkan hasil praobservasi ditemukan bahwa kebanyakan siswa sulit dalam membaca cepat dan memahami teks-teks berita. Maka, pilihlah membaca teks berita sebagai variabel pertama. Lengkapi judul penelitian menjadi peningkatan kemampuan membaca cepat teks berita siswa kelas 4 SDX melalui teknik Y. 4. Jelaskan pentingnya mengatasi masalah tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pentingnya mengatasi masalah tersebut dan mencari pemecahannya. Jika dihubungkan lagi dengan judul di atas, yaitu peningkatan kemampuan membaca cepat teks berita siswa kelas 4 SDX melalui teknik Y, maka peneliti dapat merumuskan apa saja pentingnya jika siswa kelas 4 di SDX ini dapat ditingkatkan kemampuan membacanya, terutama dalam membaca teks berita. Jelaskan juga pentingnya pemecahan masalah itu dalam ruang lingkup yang lebih luas. 5. Temukan solusi-solusi ahli dari penelitian tersebut. Peneliti wajib mencari dan menemukan solusi-solusi pemecahan masalah terkait dari penelitian sebelumnya. Masih terkait dengan contoh judul yang sama, maka data tersebut dapat diperoleh dalam skripsi, tesis, disertasi, ataupun dalam jurnal ilmiah berskala nasional maupun internasional. 6. Rumuskan sendiri kerangka pemecahan masalah secara teoritis. Langkah selanjutnya adalah peneliti merumuskan sendiri kerangka pemecahan masalah yang tepat terkait dengan judul peningkatan kemampuan membaca cepat teks berita siswa kelas 4 SDX melalui teknik Y.
Berdasarkan semua data yang diperoleh, pertimbangkanlah dan rumuskanlah kerangka pemecahan yang tepat untuk diimplementasikan kepada siswa kelas 4 SDX. Temukan solusi yang terbaik. 7. Perkuat teori pemecahan masalah atas dukungan ahli. Agar lebih meyakinkan, peneliti sebaiknya menyiapkan dukungan tambahan untuk memperkuat kelebihan strategi, taktik, atau metode yang akan digunakan dalam penelitian. Utarakan kelebihannya dan jabarkan apa keunikannya berdasarkan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu. 8. Rumuskan judul penelitian yang sesuai dan tepat. Langkah terakhir yaitu menetapkan judul penelitian. Misalnya, berdasarkan rumusan pada tahap 6 dan 7, ditemukan bahwa metode kooperatif integrated reading adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah kesulitan membaca teks berita siswa kelas 4 SDX. Untuk itu, judul penelitian yang tepat yaitu peningkatan kemampuan membaca cepat teks berita siswa kelas 4 SDX melalui kooperatif integrated reading. Poin selanjutnya, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan dengan contohnya. Secara umum, identifikasi masalah merupakan suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menemukan masalah yang ada. Proses paling penting dan yang pertama harus dilakukan dalam identifikasi masalah adalah untuk menentukan apakah terdapat masalah di suatu lokasi atau fenomena. Jika ternyata terdapat suatu permasalahan, langkah selanjutnya adalah menemukan semua masalah yang ada. 2. Mengidentifikasi sumber permasalahan. Setelah mengetahui apa-apa saja yang menjadi masalah, peneliti perlu untuk mengidentifikasi sumber permasalahannya. Tahapan ini berguna untuk menentukan apa saja yang menjadi akar masalah dari masalah yang sudah peneliti temukan. 3. Kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Setelah peneliti menentukan masalah apa saja yang ada berdasarkan akar masalahnya, peneliti harus merangkainya menjadi kalimat identifikasi permasalahan yang runut atau sering disebut sebagai kalimat isu. Contoh identifikasi masalah dapat kita ambil dari judul skripsi seperti berikut. Nah, berdasarkan contoh dari judul skripsi ini, dapat setidaknya kita identifikasikan 4 permasalahan, yaitu 1. Kurangnya variasi model pembelajaran yang digunakan oleh guru. 2. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru. 3. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Dan yang keempat, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran matematika masih kurang. F. Batasan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Batasan masalah sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Untuk contoh, saya mengambil judul yang sama dengan judul sebelumnya. Nah, berdasarkan judul tersebut, dapat kita batasi masalahnya menjadi 1. Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. 2. Kurangnya variasi model pembelajaran yang digunakan oleh guru. G. Rumusan masalah penelitian beserta contohnya. Rumusan masalah ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Contohnya masih sama dengan judul sebelumnya. Berarti berdasarkan judul tersebut, rumusan masalahnya yaitu apakah model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Team Games Turnamen dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 SD Negeri Kedung Jambal 02 Sukaharjo? H. Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian pendidikan adalah untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang dapat dipakai untuk menerangkan,
meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan. Untuk contoh, saya mengambil dari judul skripsi sebelumnya. Nah, berdasarkan judul tersebut, dapat kita ketahui tujuannya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Team Games Turnamen di SDN Kedung Jambal 02 Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013-2014. Poin selanjutnya, manfaat penelitian pendidikan dengan contohnya. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak tertentu setelah penelitian selesai. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk contoh, masih sama dengan judul yang sebelumnya. Nah, ada dua manfaatnya. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen. 2. Manfaat praktis. A. Peneliti dapat menyelesaikan studi dalam perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana pendidikan. B. Guru memperoleh sumbangan pemikiran dalam menentukan model pembelajaran yang tepat. C. Siswa mudah dalam memahami konsep-konsep matematika yang diajarkan oleh guru, sehingga hasil belajarnya dapat meningkat. D. Sekolah Dasar Negeri Kedung Jambal 02 memperoleh sumbangan pemikiran untuk usaha peningkatan kualitas pembelajaran. J. Spesifikasi produk dengan contoh untuk penelitian R dan D. Spesifikasi produk dalam penelitian pengembangan adalah rincian kualitas atau bahan produk dalam penelitian tersebut. Misalnya, produk dalam penelitian tersebut berupa media pembelajaran, maka spesifikasi produk adalah kualitas dari media pembelajaran tersebut terhadap subjek yang diteliti. Contoh, saya mengambil judul skripsi pengembangan yaitu pengembangan media monopoli tematik pada tema tempat tinggalku untuk siswa kelas 4 di SDN Babarsari. Rincian spesifikasi yang akan digunakan yaitu produk monopoli yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu papan monopoli, kartu, dadu, pion, rumah-rumahan, pin smile, dan puzzle. K. Asumsi dan keterbatasan beserta contohnya untuk penelitian R dan D. Asumsi adalah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan pada penemuan, pengamatan, dan percobaan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan keterbatasan memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkungan penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian. Untuk contoh, saya mengambil dari judul skripsi yang sebelumnya, di mana keterbatasan penelitian dari judul skripsi tersebut adalah 1. Media monopoli tematik ini terbatas hanya untuk materi tempat tinggalku. 2. Media monopoli tematik kurang cocok digunakan siswa yang mempunyai tipe belajar auditif. 3. Penyajian materi hanya memiliki unsur visual. Poin terakhir yaitu definisi operasional dengan contoh penelitian R dan D. Definisi operasional adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Contoh, judulnya masih sama dengan judul skripsi sebelumnya. Nah, berdasarkan judul tersebut, dapat diuraikan definisi operasionalnya yaitu media monopoli tematik merupakan media pembelajaran berupa alat permainan edukatif yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih dengan berbasis aktif serta kreatif. Aktif karena dalam permainan monopoli ini siswa dituntut memainkan permainan monopoli secara bergantian dengan lawan mainnya. Kreatif dikarenakan dalam monopoli tematik ini terdapat perintah, pertanyaan, serta soal-soal yang bertujuan untuk membangun pengetahuan serta pemahamannya.